Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Di semester 2 ini kita akan membahas kemunduran umat Islam. Jadi apa yang melatar belakangi umat Islam mengalami kemunduran hingga saat ini? Bisa dibilang seperti itu ya. Sebagai prawacana, saya akan membacakan kemerosotan politik dalam Islam sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Di lain tempat, Daulah Bani Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk Al-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil, sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Praktis setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah tidak ada kerajaan-kerajaan Islam yang besar di dunia. Meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ya terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim mulai menuai hasil. Perlahan dan pasti bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi yang sebelumnya dimiliki bangsa-bangsa Islam. Dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya Renaissance. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Daulah Utsmani untuk kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. Sebelum pelajaran kita akan mulai, jadi di sini ada peta konsepnya dulu. Kemunduran umat Islam. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam itu menjadi mundur itu apa? Nomor 1, faktor-faktor penyebab kemunduran Islam itu apa saja nanti? Kemudian penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Dan ketiga, munculnya gerakan pembaruan Islam. Nah, sebelum kita belajar tentang kemunduran, kita akan membahas tentang kejayaannya dulu, otomatis. Kejayaan umat Islam, salah satu bukti kejayaan umat Islam yang sampai sekarang masih ada yaitu Istana Alhambra di Spanyol. Merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol sekarang. Di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India. Juga merupakan peninggalan dari Daulah Islam. Siapa anak-anak? Ingat? Daulah Mughal ya. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Asia pernah merasakan kemakmuran yang dicapai pemerintahan Islam. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan di sendi-sendi pemerintahan. Ada sebagian yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar-dasar syariat Islam. Sebaliknya, ada satu kawasan yang dulunya imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar, tapi hilang tidak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi dalam negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia, ya, yang tadi ada Istana Alhambra, yang terletak di semenanjung Tiberia. Andalusia yang dulu sekarang yang kita kenal sebagai negara Spanyol, semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi hingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Jadi musuhnya 2.000 sama 5.000, 200.000 sama 5.000. Bukannya tentara Islam yang kalah, justru pasukan Gotik yang mundur akibat strategi dari Tariq bin Ziyad dan pasukannya.
Kemudian untuk kejayaan umat Islam selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains ada Ibnu Sina atau biasa disebut Avicenna. Kalau di bangsa barat terkenalnya dengan nama itu. Telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia yang bukunya beliau ini diterjemahkan ke dalam 7 bahasa di dunia. Ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu pada mereka. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari orang-orang Islamlah atau dari ilmuwan-ilmuwan Islamlah pengetahuan, sains, ekonomi, politik itu berasal. Nah, setelah kita mempelajari kejayaan umat Islam pada waktu itu, kita akan membahas tentang faktor penyebab kemunduran umat Islam. Jadi, apa yang menyebabkan umat Islam itu tiba-tiba mengalami kemunduran? Di antaranya yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak terbendung. Bagi sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah. Kenapa? Karena pada masa Daulah Umayyah tersebut, hampir semua penguasa berasal dari Arab. Beda dengan Daulah Abbasiyah yang menggunakan bangsa non-Arab atau mereka dulu menyebutnya A'jam, yang menginginkan kekuasaan menjadi pemuka di Daulah Abbasiyah. Jadi mereka itu berebut kekuasaan, begitu faktor internalnya. Nah, ada lagi, Daulah Abbasiyah itu merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal yang didirikan oleh Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah penuh dengan harta perekonomian masyarakat. Sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Akan tetapi ketika mengalami masa kemunduran perekonomian, politik, dan mereka akhirnya mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh para penguasa yang cenderung hidup bermewah-mewahan, mencolok, berfoya-foya, kemudian diikuti oleh hartawan dan anak-anak pejabat yang menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan akhirnya rakyat menjadi miskin. Itu salah satu penyebab faktor internal yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau faktor eksternalnya gimana, Bu? Faktor eksternalnya itu disebabkan oleh yang pertama, perang salib itu kan terjadi sampai beberapa periode. Jadi benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Muslim dan umat Kristen itu semakin kuat setelah peraturan yang ditetapkan oleh Bani Saljuk. Jadi setelah Daulah Abbasiyah itu runtuh, kemudian muncullah, nggak runtuh ya, setelah Bani Abbasiyah itu mengalami tadi krisis yang disebabkan faktor internal sehingga menimbulkan bagian dari negara-negara yang ikut dalam naungannya Bani Abbasiyah ingin lepas dari naungan Bani Abbasiyah tersebut. Sehingga pada waktu itu muncullah kerajaan-kerajaan kecil yang nantinya peraturan baru yang akan ditetapkan oleh Bani Saljuk sangat amat menyulitkan orang Kristen yang berkunjung ke Baitul Maqdis.
Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban dari pihak Islam dan Kristen. Itu salah satu faktor eksternalnya. Kemudian serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan yang telah meluluh lantahkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Demikian salah satu sebab faktor internal dan eksternalnya. Untuk tugas dan latihannya, silahkan jelaskan latar belakang kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, jelaskan motivasi bangsa Barat menjajah negara-negara Islam. Yang ketiga, dalam posisi yang lemah, umat Islam mencoba untuk bangkit kembali untuk mengembalikan kejayaannya. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh umat Islam untuk bangkit melawan bangsa Barat? Selamat mengerjakan anak-anak. Apabila ada kesulitan, silahkan WA atau bertanya kepada saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.